wabarakatuh. Buka bukumu, kita ketemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian. Ketemu di podcast T Education. Ini adalah suatu podcast yang akan berisi tentang diskusi seputar hukum tentunya. Tapi juga nggak cuma hukum, tapi permasalahan-permasalahan ada yang di sekitar kita, yang lagi rame, yang lagi viral mungkin, atau lagi booming, yang perlu kita diskusikan, dan tentunya ada aspek hukum atau aspek-aspek sosial lainnya. Jadi podcast ini kami susun sebagai salah satu suplemen atau sebagai satu pengayaan terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin kita pelajari di perkuliahan, yang mungkin kita baca di media-media, yang mungkin juga sempat kita diskusikan di warung-warung kopi atau lain sebagainya, tapi hanya sekedar atau sebatas pada diskusi-diskusi yang ramai saja gitu. Tapi aspek ilmunya, aspek teorinya mungkin belum tersentuh sama sekali. Nah, semoga dengan podcast T Education ini paling tidak sedikit ada satu teori mungkin, atau satu pembaruan, atau mungkin yang awalnya tidak belajar tentang hukum jadi tertarik atau minat dengan bidang hukum, atau yang sedang belajar hukum jadi semakin memahami atau semakin suka dengan materi-materi tentang hukum. Oke kawan-kawan sekalian, ini adalah podcast perdana. Untuk pertama kalinya mengudara akan kita bahas tentang permasalahan yang sudah tidak asing lagi kita dengar, yaitu masalah korupsi. Mungkin bosan kita mendengar kata korupsi. Bosan artinya ya paling dengan korupsi yang sebesar triliunan, ratusan miliar, tapi pola penegakan hukumnya belum terlaksana dengan baik. Mungkin juga sudah tertangkap pelakunya, mungkin juga sudah dilakukan proses secara hukum, tapi hukumannya gitu-gitu aja. Atau yang lebih fatal lagi, tidak tertangkap pelakunya. Nah, yang sekarang lagi ramai kemarin, yang juga sempat menjadi permasalahan, dibicarakan di banyak media, terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Apakah ini terkait dengan adanya kasus korupsi atau tidak? Banyak konspirasi tentang itu, tapi podcast ini tidak bicara tentang konspirasi, tapi berbicara tentang korupsi, mulai dari hal yang paling umum sampai nantinya, karena akan ada beberapa episode tentang korupsi. Sejauh mana sih korupsi berantas di Indonesia? Oke kawan-kawan sekalian, untuk pengantar diskusi hari ini, karena ini podcast perdana, nantinya podcast ini akan selalu kita upload di YouTube, di channel kami di podcast T Education atau podcast T Edu. Setiap hari Sabtu dan setiap hari Rabu akan kita upload materi-materi baru, diskusi-diskusi baru dengan kawan-kawan sekalian, tapi tidak panjang. Diskusi ini mungkin hanya sebatas 20-30 menit sebagai bahan pemicu atau bahan untuk diskusi kawan-kawan sekalian, baik di kelas, baik di perkuliahan, nongkrong dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin di 1-2 podcast nanti akan juga kita hadirkan beberapa teman pemerhati hukum juga, atau yang lebih pakar terkait dengan permasalahan-permasalahan yang akan kita diskusikan dalam podcast T Education ini. Oke, kembali ke permasalahan korupsi kawan-kawan sekalian. Seringkali kalau saya misalnya diskusi dengan beberapa teman, ketika memulai pembicaraan tentang korupsi, mereka langsung responnya negatif. Korupsi itu ya segitu-gitu aja, tidak ada yang menarik dari korupsi. Bukan masalah menariknya, bukan masalah tidak selesainya permasalahan korupsi, tapi kalau coba saya survei ke teman-teman sekalian, kalau misalnya dari skala 0 sampai 100, 0 paling buruk dan 100 paling bagus, kira-kira Indonesia ada di posisi berapa dalam hal bersih atau tidak bersihnya dalam hal korupsi? Banyak teman-teman ketika saya survei tentang hal seperti itu, jawabannya di bawah 50 rata-rata. Mungkin 20, ada yang lebih parah lagi, ada yang menjawab cuma 10 skornya dari 100 yang paling bersih korupsi. Tapi juga ada yang sangat overestimate, memberikan skor 90. Wah keren banget, ini mungkin asal jawab atau gimana saya juga nggak tahu. Tapi ketika kita bicara skor korupsi
bayangan kita sudah langsung, wah, banyak sekali panjang ceritanya, bahwa pernah juga kita sering mendengar bahwa Indonesia korupsinya paling buruk di Asia segala macam. Katanya saya juga nggak tahu dari mana. Tapi yang jelas ketika saya survei ke teman-teman sekalian, ke mahasiswa misalnya mahasiswa fakultas hukum, saya survei di angka berapa sih antara 0 sampai 100 korupsi di Indonesia. Jawabannya di bawah 50. Nanti akan kita bahas tentang hal ini dalam diskusi kita hari ini. Kemudian ketika saya bertanya lagi, kalau dari segi peringkat, misalnya ada 180 negara di dunia yang diperingkat untuk korupsinya, kira-kira Indonesia di peringkat berapa sih untuk urusan korupsi? Jawabannya pun beragam. Ada yang 100 besar terbaik dalam korupsi, ada yang bilang di atas 100 besar dari negara yang terbersih dari korupsi. Nanti juga akan kita bahas, termasuk diantaranya apa tolok ukur suatu negara dikelompokkan berdasarkan urutan-urutan atau peringkat-peringkat dalam hal korupsi. Nanti kita bahas secara lebih, ya mungkin tidak terlalu detail, tapi akan kita bahas lebih dalam lagi. Itu dua pertanyaan yang paling simpel kawan-kawan sekalian kalau kita bicara tentang korupsi. Kita belum bicara soal berapa sih total kerugian negara dalam 1 tahun untuk perkara korupsi. Kita nggak bahas tentang itu. Ataupun kita juga tidak membahas tentang berapa sih jumlah tersangka atau terdakwa atau terpidana kasus korupsi yang sudah dijatuhi pidana di Indonesia. Kita tidak bahas tentang itu. Tapi yang kita bahas adalah pertama yang tadi itu, yang masalah sepele betul, yaitu sebetulnya Indonesia di peringkat berapa sih, atau di rentang skor berapa dari 0 sampai 100 untuk perkara tindak pidana korupsi. Kalau kita buka datanya, kawan-kawan sekalian, dari Corruption Perception Index dari Transparansi Internasional, hasilnya lumayan. Artinya tidak jauh-jauh dari yang teman-teman dari tebak gitu ya. Jadi kita ada di peringkat ke-85 dari 180 negara yang diperingkat oleh Transparansi Internasional. Berarti kita tengah-tengah ya. Artinya kita nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. 180 negara, kita di peringkat 85. Kemudian untuk poinnya dari 0 sampai 100, berapa skor kita? Skor kita juga ya dibilang bagus juga nggak bagus. Skornya adalah 40. Dari tertinggi 87 dari skor yang ada. Nah, jadi kita separuhnya ini kawan-kawan sekalian. Jadi kalau boleh dikatakan berarti kita nggak terlalu bagus dong dalam hal penegakan tindak pidana korupsi Indonesia. Oh, semua orang tahu itu. Artinya nggak perlu belajar hukum lah, tidak perlu kita ngecek Transparansi Internasional lah untuk mengetahui bahwa dugaan korupsi tidak teratasi dengan baik di Indonesia pun nampak mata. Ini kita nggak bicara sekali lagi tentang konspirasi ya, kita nggak bicara tentang bahwa negara gagal dalam hal penanganan korupsi, tidak, tapi kita bicara tentang angkanya terlebih dahulu. Ini yang bahas Transparansi Internasional, artinya lembaga non-government organization yang memang secara spesifik membahas tentang korupsi, kawan-kawan sekalian. Nah, kembali ke soal angka tadi. Kalau kita ada di poin 40, sebetulnya dari starting point berapa kita skor itu? Sebagai catatan kawan-kawan sekalian, bahwa Transparansi Internasional ini memulai pemeringkatan tentang korupsi sejak tahun 95. Ya, sejak tahun 95, artinya 25 tahun yang lalu kita sudah di peringkat untuk urusan korupsi ini. Dan tahu peringkat atau skor kita berapa di tahun 95? Skor kita adalah 19. Artinya kalau kita hitung dari pertama kali di peringkat tahun 95 sampai dengan hari ini, naiknya naiknya berapa poin? 19 ke 40, naiknya sekitar 21 poin dalam waktu 25 tahun. Artinya adalah berapa rata poin kita naik untuk waktu per tahunnya? Kurang lebih hanya 1, sekian poin per tahun. Itu kalau konstan naik terus loh ya. Kita nggak bicara tentang bahwa ada satu masa di Indonesia bahwa kita nggak pernah naik selama sekian tahun peringkat Corruption Perception Index kita. Tapi ratanya adalah kalau kita ambil bahwa dari 25 tahun pemeringkatan korupsi, bahwa kita hanya naik 21 poin. Berarti per tahunnya mungkin hanya 1, sekian, atau mungkin nggak sampai 1 naiknya per tahun, kawan-kawan sekalian. Nah, kalau kita hitung secara matematis,
dengan pola pendekatan yang sama seperti hari ini untuk pemberantasan korupsi, maka butuh waktu berapa tahun kita untuk mengejar posisi sekarang Selandia Baru pada angka 87 poin. Ya, kurang lebih kita butuh 40 tahun lagi dong untuk sampai pada titik 87, kurang lebih 40 tahun. Waktu yang tidak singkat kawan-kawan sekalian. Itu pun dengan catatan bahwa pola penegakan hukum kita masih sama seperti ini dan negara lain juga tidak melakukan hal yang begitu luar biasa dalam hal penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. Artinya kita butuh waktu 40 tahun reguler untuk bisa mengejar Selandia Baru, dengan catatan Selandia Baru tidak melakukan apa-apa. Berarti ini suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ini yang kemudian oleh kawan-kawan sekalian dikatakan, bosan kita bahas korupsi. Kenapa? Karena banyak orang mengatakan bahwa korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Walaupun guru-guru saya terdahulu tidak pernah menyebut bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Dan saya pun sampai hari ini belum pernah menemukan di instrumen mana disebutkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa atau tindak pidana extraordinary. Itu kita juga tidak bahas dalam podcast hari ini. Yang kita bahas hanya sedikit tentang korupsi sebagai bahan diskusi kawan-kawan sekalian nantinya. Tadi kita bicara soal pola penegakan hukumnya, soal angka terkait dengan bersih dan tidak bersihnya suatu negara, dalam hal ini Indonesia. 40 tahun kita butuhkan jika penegakan hukum kita masih seperti sekarang. Artinya dengan rata masa penduduk atau rata penduduk Indonesia yang sekarang usianya adalah 25-27 tahun, maka usia produktif mereka akan habis, umur mereka 60 tahun, kita baru bisa menyamai Selandia Baru. Sekali lagi dengan catatan bahwa Selandia Baru tidak melakukan upaya apapun untuk melakukan tindak pidana pembersihan atau penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Kalau Selandia Baru melakukan hal yang lebih luar biasa lagi dari Indonesia, maka kita juga tertinggal lagi ujung-ujungnya. Nah, sehingga sepertinya perlu ada terobosan yang lebih dibandingkan yang sudah kita lakukan hari ini. Tapi sebagai catatan kawan-kawan sekalian, bahwa saya tadi di depan sudah menyampaikan ada suatu masa di Indonesia sekian tahun kita tidak naik peringkat, sekian tahun kita tidak naik poin dalam hal indeks persepsi korupsi. Tapi kemudian angka atau fakta menyebutkan setelah tahun 2005, artinya setelah KPK berdiri, 2005 kita ada, proses kita naik walaupun tidak signifikan. 1 poin, 2 poin kita naik tiap tahun. Mungkin stagnan 1-2 tahun, tapi kemudian naik lagi setahun 2 tahun. Para kaum mending akan mengatakan bahwa ada KPK naik 2 tahun, nggak ada KPK nggak naik sama sekali. Oh, berarti mending ada KPK. Kaum yang lain mengatakan dengan KPK aja naiknya cuma 2 tahun. Kalau nggak ada KPK jangan-jangan naiknya lebih dari kalau dengan KPK naik 2 poin. Kalau tanpa ada KPK jangan-jangan naiknya lebih dari 2 poin. Jangan-jangan lagi. Kaum mending lagi. Sehingga yang kita bicarakan bukan soal itunya, ribut lagi soal perlu atau tidaknya KPK. Sekali lagi, kalau membahas korupsi pasti akan bersinggungan dengan hal-hal tersebut. Bahas tentang bosan penegakan hukumnya, bahas tentang ricuhnya KPK dengan lembaga-lembaga lain di Indonesia, dan lain sebagainya. Tapi itu kita bahas, tidak kita bahas dalam podcast hari ini. Kita akan bahas sedikit tentang korupsi saja. Oke, jadi yang perlu kita sepakati tadi adalah bahwa angka kita untuk indeks persepsi korupsi kita nggak bagus. Itu fakta. Kemudian yang kedua, naiknya pun tidak signifikan tiap tahun. Itu juga fakta. Yang berikutnya adalah bahwa kita butuh peningkatan. Kalau secara matematis butuh kurang lebih 40 tahun agar poin kita sama dengan negara yang sekarang posisinya paling tinggi atau paling bersih terkait dengan penegakan korupsi, yaitu Selandia Baru. Lalu apa yang dipakai sebagai tolak ukur Transparansi Internasional untuk melakukan pemeringkatan CPI atau Corruption Perception Index di suatu negara-negara di dunia? Ada banyak sekali.
Ada banyak sekali kriteria yang dipakai oleh Transparansi Internasional untuk melakukan pemeringkatan. Di antaranya adalah bersihnya lembaga pemerintahan, kemudian akses informasi yang bagus, keterbukaan informasi publik yang bagus, kemudian pemilu yang berjalan dengan bagus, kemudian keterbukaan atau kebebasan pers yang juga bagus, sehingga banyak sekali ada 13 sumber atau 13 data yang dipergunakan untuk membuat pemeringkatan oleh CBI. Sehingga kalau 2, 3 atau 4 kriteria tadi tidak bagus, maka hasilnya juga tidak bagus. Kalau satu bagus yang lain nggak bagus, juga hasilnya juga tidak terlalu bagus, karena ada banyak kriteria yang dipakai sebagai penilaian oleh Transparansi Internasional, teman-teman sekalian. Nah, ada fakta yang menarik. Barometer korupsi secara global di internasional tahun 2017 yang lalu, 3 tahun yang lalu, membuat rilis bahwa 1 dari 4 penduduk sipil atau warga biasa itu pernah melakukan suap ketika terkait dengan pejabat publik. Artinya, ketika berurusan dengan pejabat publik, maka 1 dari 4 orang melakukan suap untuk memperlancar urusan mereka. Bukan di Indonesia ya, saya garis bawahi, bukan di Indonesia, tapi ini adalah fenomena global, internasional, yang dilakukan juga pendataan survei juga oleh Transparansi Internasional. Kemudian ada juga data menyebutkan di tahun yang sama 57% warga global tidak pernah percaya dengan kinerja pejabat publik atau pemerintah. 57% tidak percaya bahwa pemerintah bersih dalam hal korupsi. Sehingga kalau ini permasalahan global, tentunya di Indonesia kayaknya juga menjadi permasalahan bersama ketika kita berurusan dengan pejabat publik, apakah berurusan dengan suap atau lain sebagainya. Kita sudah pernah merilis saber pungli sejak lama, tapi sampai hari ini apakah pungli masih ada, tidak kita bahas hari ini. Data fakta tidak kita pegang. Jadi saya bicara tentang Transparansi Internasional merilis data global terkait dengan permasalahan korupsi di seluruh dunia. Jadi angkanya tidak main-main, 57% warga dunia tidak percaya bahwa pemerintah mereka bersih. Saya tidak menyebutkan 57% itu mayoritas negara bagian mana atau di benua wilayah mana, saya tidak menyebutkan itu, tapi secara global 57% dikatakan bahwa mereka tidak percaya dengan pemerintah mereka. Nah, ini secara umum tentang korupsi. Nah, kalau kita sedikit tarik mundur ke belakang, kawan-kawan sekalian, saya suka dengan sejarah, dan sejarah itu menarik kalau dipelajari, karena dari sejarah kita bisa belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, kawan-kawan sekalian. Oke, terkait dengan sejarah korupsi, banyak sekali pendapat menyebutkan kapan korupsi itu mulai muncul di Indonesia, atau kapan tepatnya perilaku korup itu muncul di Indonesia. Karena zaman dulu mungkin orang tidak mengenal itu bagian dari korupsi, tapi perilaku korupnya yang disebut sebagai korupsi. Panjang ceritanya kalau kita bicara tentang sejarah korupsi Indonesia, tapi yang jelas VOC itu runtuh, salah satu penyebabnya adalah karena faktor korupsi di dalam tubuh VOC sendiri. Adanya penggelapan, adanya manipulasi data, adanya perubahan-perubahan data yang saat ini kita kenal sebagai bentuk-bentuk korupsi sudah terjadi di era VOC yang lalu. Kemudian gratifikasi, ucapan terima kasih menjadi budaya di Indonesia ketika telah melakukan suatu mungkin melakukan suatu hal yang menguntungkan satu atau beberapa pihak. Ini pun menjadi bagian dari korupsi di Indonesia, kawan-kawan sekalian. Sehingga kalau ditanya mulai kapan sebenarnya sejarah korupsi Indonesia, panjang ceritanya. Kita tidak bisa mengklaim, oh zaman Orde Baru ini korupsi mulai merajalela. Oh tidak, jauh sebelum itu korupsi sudah luar biasa di Indonesia. Data dan faktanya ada bahwa kerajaan-kerajaan dulu, salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Demak, kerajaan Majapahit, juga adanya korupsi atau adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kerajaan pada saat itu. Artinya kalau kita tarik ke belakang, perilaku korup masyarakat tidak hanya di Indonesia, tapi perilaku korup masyarakat itu sudah ada, kawan-kawan sekalian. Sehingga kalau kita bicarakan hari ini, kenapa orang melakukan korupsi, jawabannya akan beraneka ragam. Nanti kita akan bicara tentang hal itu. Tapi yang
sebagai lanjutan cerita awal tadi, sejarah korupsi cukup panjang. Tidak bisa kita klaim bahwa korupsi itu baru muncul atau ada atau marak di satu rezim atau satu masa tertentu saja di pemerintahan Indonesia. Tapi sebelum kita merdeka sekalipun, korupsi sudah ada di Indonesia. Tentang keseriusannya sekarang, mulai kapan pemerintah Indonesia, berarti setelah merdeka, kita memberantas korupsi? Seserius apa kita memberantas korupsi? Sehingga banyak orang mengatakan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Kalau kita lihat secara historicalnya, dalam hal urusan sejarahnya, regulasi atau pengaturan tentang tindak pidana korupsi sebetulnya baru mulai secara jelas muncul tahun 71. Sebelum 71, pemberantasan korupsi masih dilakukan dengan istilahnya mungkin sporadis ya, dilakukan dengan asal-asalan dalam tanda kutip. Baru kemudian tahun 71 diundangkan, ada muncul undang-undang tentang korupsi sendiri. Kemudian bertolak dari tahun 71 tersebut muncul undang-undang tahun 99, tahun 2001, dan sampai hari ini tetap berlaku walaupun upaya penyempurnaannya sudah mulai dilakukan sejak lama, kawan-kawan sekalian. Artinya pemerintah itu mulai serius melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 71. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan regulasi yang diciptakan oleh pemerintah itu sendiri, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971. Berikutnya adalah soal korupsi dan perilaku koruptif. Tadi saya bercerita tentang sejarahnya. Mungkin dulu tidak disebut sebagai korupsi. Korupsi baru sebut setelah tahun 71. Tapi sebelum 71 apakah mereka menyebut sebagai korupsi? Belum tentu. Tapi perilaku-perilakunya yang koruptif tadi itu sudah tercermin bahwa ada perilaku-perilaku yang saat ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Nah, bibit-bibit perilaku koruptif seperti ini yang kemudian kita pelajari, kawan-kawan sekalian. Bibit-bibit koruptif seperti ini yang kemudian oleh pemerintah, saya katakan di depan tadi itu, kita butuh percepatan kayaknya, kita butuh upaya khusus, kita butuh perlakuan khusus supaya korupsi dapat kita berantas mulai dari akarnya. Tidak hanya soal pelaku kita adili, kita pidanakan supaya mereka jera tidak mengulang lagi tindak pidananya, bukan soal itu. Tapi jauh ke belakang kita akan membahas permasalahan utama dari korupsi itu. Dari mana asal muasal dari korupsi? Apakah karena faktor individunya, apakah faktor internalnya, faktor eksternal, dan lain sebagainya. Yang kita bahas sekarang korupsi dan perilaku koruptif. Nah, ini dua hal yang berbeda, tapi sepertinya akan menarik kalau kita bicarakan dalam topik yang berbeda nantinya, karena ini adalah podcast perdana. Ini sebagai pengenalan podcast Stay Education, teman-teman sekalian. Jadi saya akan bicara tentang hal yang umum-umum dulu. Ada korupsi dan perilaku koruptif, kawan-kawan sekalian, yang ternyata ini terkadang saling berkaitan dan kaitannya sangat panjang atau kaitannya sangat luas sekali antara korupsi dengan perilaku koruptif. Bahkan boleh dikatakan sebab utama dari perbuatan korupsi adalah perilaku koruptif yang tidak terantisipasi atau yang terpupuk atau terbiasa sejak dini. Sehingga untuk bahan diskusi, kawan-kawan sekalian, kalau boleh saya bertanya, kira-kira kenapa orang akhirnya melakukan tindak pidana korupsi? Kita belum bicara loh tentang apa sih definisi korupsi, apa itu perilaku koruptif, kita belum bicara tentang itu. Tapi kawan-kawan sudah punya bayangan pasti dalam pemikirannya. Nanti silakan dituliskan di komen mungkin untuk sebagai bahan diskusi. Kira-kira apa itu penyebab orang melakukan korupsi? Banyak orang mengatakan keserakahan manusia, banyak orang mengatakan ya ada kesempatan, banyak orang mengatakan ya karena sistemnya memang sistemnya berpotensi untuk korup dan sebagainya. Tapi menurut kawan-kawan sekalian sebagai bahan diskusi, kira-kira kenapa orang melakukan tindak pidana korupsi, atau singkatnya kenapa deh orang melakukan korupsi? Itu saja. Tetap sehat selalu. Nanti kita ketemu di T Edu.
Salam sehat, saya T. Effendi. Sampai jumpa.